Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa hanya untuk beribadah atau mengabdi. Sekarang kita buka di kitab suci di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini tujuan utama ya hanya untuk beribadah. Nah, jadi kita bahas ini, apa itu ibadah, apa itu liya'budun. Liya'budun asal katanya yaitu abada ya'budu, abdun. Pernah dengar Abdullah? Artinya hamba Allah. Artinya mengabdi atau menghambakan diri. Jadi ibadah ini merupakan bahasa Arab yang sudah menjadi serapan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk abdi. Ini bisa dicek di Google. Nah, kemudian ada juga orang mengartikan liya'budu ini di kitab suci ya, diartikan menyembah. Nah, pertanyaannya, samakah mengabdi dan menyembah ini arti dari kata liya'budu? Karena kalau kita lihat abada ya'budu, hamba Allah. Yang namanya hamba gimana sih terhadap tuannya? Apakah hamba ini menyembah tuannya? Contoh kata kita ambil Bilal bin Rabah lah. Dulu kan dia seorang budak, hamba sahaya. Dia punya tuan, apakah dia menyembah di kaki tuannya? Kan enggak. Tapi dia mengabdi pada tuannya. Jadi segala perintah dan larangan sang tuan, sang majikan, dia jalani, dan dia tidak melanggar aturan yang diperintahkan oleh sang tuan, sang majikan. Ketika dia melanggar, dikasih hukuman. Itulah yang namanya mengabdi pada sang tuan, sang majikan. Itu hamba ya. Nah, kalau seandainya manusia mengartikan liya'budu ini artinya menyembah, ini kurang tepat, kurang logis lah. Karena kayak saya bilang di awal tadi, kayak hamba saya Bilal bin Rabah, masa dia nyembah tuannya, majikannya? Kan nggak mungkin. Tapi mengabdi itu baru tepat. Sekarang saya kasih perbandingan ya, perbedaan mengabdi dan menyembah. Ibadah bahasa Arab ya. Nah, artinya mengabdi. Abdi ini juga abdun ya. Ini bahasa Arab yang sudah menjadi serapan ke dalam bahasa Indonesia. Dia ruang lingkup mengabdi ini luas. Mengenai politik dia bahas, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, pertahanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, diplomasi, dan lain sebagainya dibahas semua. Itulah namanya pengabdian. Beda yang namanya menyembah. Menyembah ini dia cuma hanya sebatas pada ritualitas atau seremonial, sesembahan, pemujaan, puji-pujian. Tapi kalau seandainya mengabdi, dia semua mencakup. Nah, tujuan Nabi Muhammad diutus ke dunia ini yaitu untuk memperbaiki akhlak. Untuk apa? Biar dalam berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya itu memang betul-betul memiliki moralitas yang sempurna, dalam artian memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau Nabi Muhammad diutus hanya sebatas mengajar ritualitas, sembahan, pemujaan, puji-pujian, ini kayaknya kurang tepat. Karena banyak orang melakukan ritualitas, tapi dalam hal kehidupan sehari-hari banyak melakukan penyimpangan. Itu kalau kita artikan konteks ibadah ini
sebatas menyembah. Tapi kalau pengabdian ini dia luas, semuanya dia diatur gitu. Mungkin sekian.